Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 156 Rebut Spanduk Darah, Bunuh Tuan Bulan Darah. Bam! Suara benturan itu terus terdengar dari dalam bendera darah. Riak energi dari serangan Jiang Chen semakin kuat, dan beberapa cahaya keemasan mulai keluar dari bendera itu sendiri. Lihat! Spanduk darah bergetar hebat, Tuan Muda Jiang Chen sedang menyerangnya. Salah satu tamu terhormat keluarga Yu berkata dengan kagum. Tuan Muda Jiang Chen memang orang yang penuh keajaiban. Ia memiliki aura yang paling murni di sekujur tubuhnya, roh-roh jahat di dalam bendera darah itu tidak akan bisa melukainya. Namun, dengan kemampuan Tuan Muda Jiang, akan sulit baginya untuk lolos dari bendera itu. Yu Tianlong juga terkejut. Namun, karena Jiang Chen bisa menyerang dari dalam, itu berarti dia aman saat ini, dan itu sebenarnya kabar baik. Ketua, apa yang harus kita lakukan sekarang? Jika Tuan Muda Jiang tidak bisa melepaskan diri dari spanduk darah, tidak mungkin kita bisa menghentikan Tuan Bulan Darah untuk menyelesaikan upacara pengorbanan darahnya. Tamu terhormat lainnya dari keluarga Yu berkata dengan nada khawatir. Pertarungan telah berlangsung lama, dan Big Yellow telah membunuh sebagian besar pemimpin Blood Devil. Meskipun masih banyak Blood Devil, mereka semua berada di alam Mortal Core, dan tidak terlalu mengancam mereka. Namun, ancaman yang sebenarnya masih ada pada Lord Blood Moon. Selama dia masih hidup, dia akan mampu membangkitkan Blood Devil yang tak terhitung jumlahnya. Oleh karena itu, bahkan jika semua Blood Devil ini terbunuh, Lord Blood Moon tidak akan peduli. Situasi sekarang telah memberikan Yu Tianlong dan beberapa orang lainnya pilihan yang sulit. Setan darah ini bukanlah ancaman bagi mereka, tetapi mereka tidak dapat menghentikan Lord Blood Moon untuk melanjutkan upacara pengorbanan darahnya. Begitu upacara selesai, semua orang di sini akan terbunuh, mereka akan mati dengan kematian yang mengerikan. Satu-satunya hal yang dapat mereka lakukan sekarang adalah membawa pergi semua gadis remaja itu, tetapi ini pada dasarnya mustahil. Lord Blood Moon tidak akan membiarkan ini terjadi. Selama mereka mencoba melakukan sesuatu, Lord Blood Moon akan mempertaruhkan nyawanya sendiri untuk melawan tindakan mereka, dan pada saat itu, Lord Blood Moon akan menjadi sangat marah, dan apa yang menanti mereka setelahnya adalah kehancuran total dari Lord Blood Moon. Aku punya caranya. Big Yellow tiba-tiba berkata. Apa itu? Yu Tianlong menatap Big Yellow dengan ekspresi terkejut. Anjing ini adalah makhluk ajaib, dan saat ini, mungkin hanya Big Yellow yang bisa melakukan sesuatu tentangnya. Big Yellow tidak mengatakan apa-apa, tetapi ekspresinya tiba-tiba berubah menjadi serius. Benang tak terlihat dari indera ketuhanannya berteriak. Indera ketuhanan Big Yellow begitu ajaib sehingga dapat menembus spanduk darah dan mencapai telinga Jiang Chen. Sobat, jangan buang-buang waktumu, dengan kemampuanmu saat ini, tidak mungkin kau bisa menghancurkannya. Kau hanya punya satu pilihan sekarang, yaitu memutus hubungan antara panji ini dan Lord Blood Moon, lalu kau harus menguasai panji darah secepat mungkin. Begitu Lord Blood Moon kehilangan panji ini, ia akan sangat menderita karena serangan balik, lalu ia akan menjadi domba yang menunggumu untuk membantainya. Kata Big Yellow. Kau tahu cara memutus hubungan antara Blood Banner dan Lord Blood Moon. Jiang Chen merasa terkejut. Spanduk darah sepenuhnya dikendalikan oleh Lord Blood Moon, dan terhubung dengan sumbernya sendiri, akan sangat sulit untuk memutus hubungan di antara mereka. Mari kita coba. Setelah mengatakan itu, Big Yellow membuka mulutnya lebar-lebar dan memuntahkan pedang patah yang besar. Pedang itu jatuh ke tanah dan mengeluarkan suara berdenting. Itu adalah pedang patah yang ditemukannya di daerah terpencil di Whirling Sun City. Ekspresi Big Yellow berubah serius. Dia memuntahkan segumpal darah. Darah itu adalah saripati darah dari seekor kuda naga. Ketika darah itu mengenai pedang yang patah, pedang yang tadinya tampak seperti serpihan logam yang patah itu mulai bergetar hebat. Getaran pedang patah itu semakin kuat. Setelah diwarnai dengan saripati darah Big Yellow, pedang patah itu, seperti tanah kering yang tiba-tiba diguyur hujan, tiba-tiba tampak hidup. Di bawah kendali Big Yellow, pedang patah itu melesat tinggi ke langit. Mengaum gelombang. Big Yellow tiba-tiba meraung, lalu ia melepaskan banyak cahaya terang dari tubuhnya yang menyatu dengan pedang patah itu. Dalam sekejap, pedang patah itu mulai terbang dan menusuk dirinya sendiri ke arah altar berwarna merah darah. Apa itu? Tekanan yang diproyeksikan darinya sangat kuat. Energi ilahi. Itu membuatku merasa seperti sedang berhadapan dengan makhluk abadi. Ini mengerikan. Yu Tianlong dan beberapa orang lainnya menyaksikan pedang emas yang patah itu terbang di langit dengan kaget. Energi ilahi membuat mereka ingin menyembah pedang yang patah itu. Perasaan itu seperti menyaksikan sesuatu yang jauh di atas mereka, seolah-olah itu adalah sesuatu dari dunia ini. Dentang. Pedang patah itu menebas dan menarik tirai emas yang jatuh ke altar. Lord Blood Moon yang berada di tengah upacara pengorbanan darah mengalami perubahan drastis dalam ekspresinya. Dia bisa merasakan bahaya yang luar biasa dari tirai emas ini.
Harta karun apa itu? Lord Blood Moon menjadi takut oleh serangan itu. Dia segera berlari ke samping dan menghindari tirai emas itu. Sialan, aku tidak bisa benar-benar melepaskan kekuatan penuhnya. Kalau bisa, Lord Blood Moon akan langsung mati. Tapi, itu lebih dari cukup bagiku untuk memutus hubungan antara Blood Banner dan Lord Blood Moon. Big Yellow mengutuk. Tirai emas yang ditarik keluar oleh pedang patah telah menjadi penghalang yang menghalangi hubungan antara Blood Banner dan Lord Blood Moon. Ekspresi Lord Blood Moon berubah sekali lagi, karena, pada saat ini, dia tidak bisa merasakan hubungan antara Blood Banner dan dirinya sendiri. Tirai emas itu memiliki energi ilahi mistis yang bertindak seperti penghalang antara dunia yang berbeda, memutus semua koneksi di antaranya. Di dalam Blood Banner, Jiang Chen dapat dengan jelas merasakan perubahan di dalam banner tersebut. Perasaan bahwa banner tersebut dikendalikan oleh orang lain telah menghilang. Dengan pengalaman Jiang Chen, ia segera menyadari bahwa Big Yellow telah berhasil, ia telah sepenuhnya memutus hubungan antara banner tersebut dan Lord Blood Moon. Anjing ini memang memiliki beberapa kemampuan yang luar biasa. Lord Blood Moon, waktumu sudah habis. Blood Banner, aku akan mengendalikanmu sekarang juga. Jiang Chen memiliki kemampuan yang luar biasa. Bahkan jika ia hanya diberi waktu 1 detik, ia akan mampu mengalahkan lawannya dengan waktu 1 detik itu. Dengan bantuan keterampilan Great Soul Derivation, ia segera menemukan sumber spanduk tersebut. Divine Sense-nya seperti bilah tajam, ia segera menghancurkan benang terakhir Divine Sense yang ditinggalkan Lord Blood Moon dan mengambil alih spanduk tersebut dengan paksa. Sangat mudah bagi Jiang Chen untuk mengendalikan Blood Banner. Dengan bantuan skill Great Soul Derivation, mengendalikan senjata tempur menjadi sangat mudah. Selain itu, semua jiwa ganas di dalam bendera takut pada Jiang Chen. Begitu mereka lepas dari kendali Lord Blood Moon, mereka akan segera menyerah kepada Jiang Chen. Astaga, plus. Tepat pada saat ini, tirai emas menghilang. Pedang patah itu jatuh ke tanah dan kembali ke bentuk logam bekasnya. Sedangkan untuk Big Yellow, penglihatannya menjadi gelap, dan dia pingsan pada saat yang sama. Kuning besar. Yu Zihan berteriak kaget. Dia bergegas ke sisi Big Yellow untuk melindunginya. Saat ini, Jiang Chen telah keluar dari Blood Banner. Spanduk merah darah yang besar itu tidak sepenuhnya berada di bawah kendalinya. Dia menariknya kembali dan menyimpannya di dalam cincin penyimpanannya. Tidak kek. Lord Blood Moon yang berada di tengah-tengah upacara pengorbanan darah mengeluarkan raungan yang menyedihkan. Kehilangan panji darah bukanlah sesuatu yang bisa ia terima. Itu adalah dasar dari semua yang telah ia lakukan, dan itu adalah senjata terkuatnya. Namun, yang membuatnya kecewa, hari ini panji itu telah hilang dari tangan orang lain. Puh. Lord Blood Moon memuntahkan seteguk darah. Ia memegang kepalanya dengan kedua tangan sambil meraung dan menjerit. Wajahnya menunjukkan ekspresi kesakitan, dan lapisan garis merah mengerikan memenuhi wajahnya. Ia menderita 2 pukulan hebat setelah kehilangan Blood Banner dan upacara pengorbanan darah terganggu. Lord Blood Moon telah menemui ajalnya. Tuan Bulan Darah, hadapi kematianmu. Jiang Chen melangkah maju dan tiba di altar. Dengan tangannya, ia meraih kepala Lord Blood Moon. Telapak tangannya yang bersinar dalam cahaya keemasan dengan kuat memutar dan merobek kepala Lord Blood Moon. Pada saat yang sama, ia menggali inti iblis Lord Blood Moon. Ah, guru. Menyaksikan Lord Blood Moon terbunuh, semua Blood Devil meraung tak percaya. Bagi mereka, Lord Blood Moon adalah pilar spiritual mereka, dewa yang mereka sembah. Sekarang, dewa mereka terbunuh di depan mereka. Bagaimana mereka bisa tahan? Setan darah yang menyedihkan, kalian semua adalah kambing hitam gila di dunia ini, kalian seharusnya tidak pernah ada. Aku akan membuat kalian semua binasa di neraka. Jiang Chen mengeluarkan spanduk darah. Spanduk besar itu menyebar lebar seperti mulut raksasa Raja Iblis. Angin jahat yang tak terhitung jumlahnya dilepaskan dari dalam, dan mereka menyerap beberapa ratus iblis darah yang tersisa ke dalamnya. Dengan tingkat kultivasi inti fana mereka, apa yang menanti mereka di dalam bendera itu adalah pembantaian Jiang Chen. Kini, Lord Blood Moon telah terbunuh, seluruh Blood Devil di Yellowstone telah lenyap, dan tidak ada yang selamat. Bagi Tuan Bulan Darah, ini merupakan sesuatu yang agak sarkastis, karena ia mewarisi keterampilan dan kemampuannya dari Dukun Bulan Darah. Ia telah berencana untuk mendatangkan malapetaka di Provinsi Qi. Mimpinya yang ambisius adalah untuk memiliki setan darah di setiap sudut dunia ini, tetapi sangat buruk. Ia telah bertemu dengan Jiang Chen, bukan saja ia sendiri yang terbunuh, bendera setan darah juga telah berganti tuan. Ia telah bekerja keras tetapi pada akhirnya semuanya jatuh ke tangan orang lain. Sedangkan bagi Jiang Chen, misi membunuh semua Blood Devil di Yellowstone merupakan sebuah keberhasilan besar. Ia tidak hanya berhasil menembus alam inti surgawi, hanya bendera darah saja yang sepadan dengan semua kerja kerasnya. Meskipun bendera ini merupakan benda jahat, namun juga merupakan sesuatu yang dapat menyelamatkan hidupnya, sebuah trik tersembunyi yang ampuh.
Lembah Roh Yin yang tadinya gelisah kini telah tenang. Yu Tianlong, Yu Zihan, dan yang lainnya mengangkat kepala dan menatap Jiang Chen. Dengan pakaian putih bersihnya, Jiang Chen bersinar dalam cahaya keemasan yang memudar di sekujur tubuhnya. Matanya cerah, dan rambutnya berkibar tertiup angin dingin. Dia seperti dewa perang sejati yang baru saja turun dari dunia abadi. Dia menggambarkan sosok seseorang di atas segalanya yang cukup untuk membuat siapapun ingin tunduk padanya. Sosok Jiang Chen memiliki pesona yang luar biasa. Bahkan gadis-gadis remaja yang ketakutan pun menatapnya dengan kagum. Dari 99 gadis remaja, 8 di antaranya telah dikorbankan oleh Lord Blood Moon. Namun, tidak ada kesempurnaan dalam hidup. Terkadang, seseorang harus menjadi korban, tidak ada yang bisa dilakukan Jiang Chen. Dia benar-benar membunuh Lord Blood Moon, dia membunuh semua Blood Devil. Salah satu tamu terhormat keluarga Yu bergumam. Dia adalah seorang jenius sejati yang tak tertandingi, dia lahir dengan takdir yang luar biasa, dia adalah seorang raja sejati. Prestasinya di masa depan tidak akan terbatas. Mulai sekarang, keluarga Yu akan tunduk pada Tuan Muda Jiang, kami akan mengikutinya dan mematuhi semua perintahnya. Yu Tianlong telah mengambil keputusan. Dia bukan orang bodoh, dia tahu bahwa Jiang Chen memiliki potensi yang tak terbatas, tidak ada yang bisa memperkirakan prestasinya di masa depan. Dia adalah seorang jenius yang tak tertandingi yang belum pernah terlihat sepanjang sejarah. Aku, Yu Zihan selalu menganggap diriku jenius, tetapi jika dibandingkan dengannya, aku tidak ada apa-apanya. Aku yakin dalam 1 tahun, pertarungan antara dia dan Nan Beichou akan menjadi pertarungan yang hebat. Yu Zihan berpikir dalam hati. Setelah mengikuti Jiang Chen selama beberapa hari, dia telah melihat sepenuhnya kekuatan Jiang Chen. Dia adalah orang yang memiliki banyak keajaiban, sungguh suatu keajaiban bahwa dia membunuh Lord Blood Moon hari ini.